Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Ini bercerita tentang pergerakan pertama dari pekerjaan pekabaran Injil tentang Yesus Kristus setelah hari Pentakosta di Yerusalem. Yakni fokusnya kepada pertemuan antara Filipus dan Sida-Sida Ratu Sri Kandake dari Ethiopia. Cerita itu berhubungan erat dengan problema pendidikan sebagai salah satu tugas penting dari pewartaan Injil Yesus Kristus. Memang banyak kali orang menggunakan cerita itu untuk berargumen atau menciptakan debat tentang sah tidaknya baptisan percik dan baptisan anak-anak. Tapi dalam semangat bulan pendidikan, kita bisa meneropong sisi lain dari perjumpaan antara Filipus dan Sida-Sida dari Ethiopia untuk kepentingan penyadaran akan pentingnya tanggung jawab gereja dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, sebelum naik ke sorga, Yesus memberi pesan kepada para rasul atau murid-murid untuk pergi kepada bangsa-bangsa menjadi saksi. Pergerakan pewartaan Injil dan perluasan gereja mulai di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, seperti ditegaskan dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi apa yang dibuat ke-12 rasul itu? Sampai dengan cerita Kisah Rasul pasal 8, para rasul enggan untuk pergi ke ujung bumi. Mereka lebih suka menikmati kenyamanan di Yerusalem. Yang pergi untuk mewartakan Injil keluar dari batas-batas Yerusalem justru 2 orang Syamas yang tidak mendengar secara langsung mandat penginjilan di Kisah Rasul 1 ayat 8. 2 Syamas itu adalah Stefanus dan Filipus. Pergerakan pewartaan Injil keluar Yerusalem makin pesat setelah terjadi penganiayaan di Yerusalem terhadap para pengikut Yesus yang puncaknya adalah kematian Stefanus sebagai martir yang pertama. Filipus kemudian ikut bergerak keluar Yerusalem. Dan perluasan gereja berlangsung karena insiden penghambatan atau penganiayaan itu. Di sini kita lihat satu hal, yaitu masalah tidak selalu harus dilihat sebagai ancaman. Masalah justru membuka pintu bagi perubahan dan pembaharuan. Dan itu berhubungan erat dengan dimensi baru dari tugas pewartaan Injil. Bukan hanya dimensi geografinya, yaitu berpindah dari Yerusalem masuk ke Yudea, Samaria, dan ujung bumi, tapi juga ada dimensi lain, yaitu dimensi hubungan antara gereja dan pendidikan atau baptisan dan tugas mendidik. Seperti yang nanti kita lihat dalam cerita Filipus dan Sida-Sida dari Ethiopia. Nah, setelah Stefanus dibunuh, pewartaan Injil mulai bergerak keluar Yerusalem. Dan kita baca Filipus menjadi pewarta Injil pertama untuk orang-orang non-Yahudi. Karena Filipus membaptis seorang Ethiopia. Kita tidak tahu namanya. Lukas memperkenalkan nama penerima baptisan itu sebagai Sida-Sida Ratu Sri Kandake, kepala perbendaharaan ratu. Pastilah dia seorang pejabat tinggi. Nah, bacaan ini banyak tadi seperti saya bilang, banyak dipakai sebagai bahan debat untuk mempermasalahkan praktek baptisan anak-anak dan percik yang dilakukan oleh gereja-gereja mainstream, termasuk di dalamnya gereja Masehi Injili di Timor. Orang suka menyebut bahwa baptisan bagi Sida-Sida ini berlangsung secara selam dan pada saat usia dewasa.
Jadi gereja yang membaptis anak-anak dengan cara percik adalah praktek yang keliru, tidak alkitabiah, bahkan juga tidak menyelamatkan. Nah, kita memang bisa bikin debat secara teologis tentang hal ini. Tetapi karena ini bukan sebuah seminar, tetapi sebuah catatan refleksi homiletis, maka cukup saja dicatat bahwa ada juga petunjuk atau rujukan lain dalam kitab Kisah Para Rasul yang bisa kita pakai menjadi dasar untuk bicara tentang pelayanan secara percik dan baptisan terhadap anak-anak juga sah, alkitabiah. Dan ya memang itu dia yang menyelamatkan itu Yesus, bukan cara dibaptis, selam atau percik. Tapi oke lah, itu semacam sinyal bahwa klaim tentang baptisan dewasa dan selam sebagai baptisan yang sah, lalu penolakan terhadap baptisan anak dan percik sebagai yang tidak sah, sebenarnya sebuah dibangun atas argumentasi yang dangkal. Tapi saya tidak akan masuk ke bagian itu. Berhubungan dengan suasana bulan pendidikan yang berlangsung di gereja di wilayah timur, perikop ini, yaitu perjumpaan antara Filipus dan sida-sida dari Ethiopia, menolong kita untuk berefleksi tentang nisbah atau relasi atau koeksistensi antara gereja dan pendidikan Kristen. Sida-sida ini seperti kita sudah baca meminta untuk dirinya dibaptis setelah dia mengerti makna dari teks Nabi Yesaya yang dijelaskan oleh Filipus kepadanya. Artinya ada hubungan yang erat antara percaya kepada Yesus dan mendapatkan pemahaman atau pengertian yang benar tentang hal percaya itu. Nah, itu berarti dalam hal percaya itu atau beriman itu ada aspek knowledge, pengetahuan. Calvin menyebut bahwa iman itu berhubungan dengan notisia atau pengetahuan. Orang percaya perlu dibimbing untuk mengerti dan memahami apa yang dia percayai. Atau kita bikin sebaliknya. Kalau seseorang memahami dan mengerti apa yang ia percaya, maka ia akan makin menjadi percaya, makin beriman. Artinya makin berakar di dalam imannya akan Kristus. Amsal 1 ayat 7 bilang begitu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yesus juga menekankan hal yang sama dalam perintah kepada murid-murid sebelum naik ke sorga. Yesus katakan, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Itu artinya hidup bergereja bukan sekedar urusan membaptis. Lalu kita habis-habis berdebat tentang baptisan selam atau baptisan percik untuk orang dewasa atau anak-anak. Hidup bergereja juga harus diisi dengan kegiatan belajar mengajar. Dan kegiatan belajar mengajar itu bukan hanya untuk orang dewasa. Kegiatan belajar mengajar itu juga untuk anak-anak. Bahkan anak-anak pada masa usia emas, antara 6 sampai 12 tahun adalah masa yang paling signifikan dan menentukan. Kalau mereka mendapat bimbingan dan pengajaran yang baik. Nah, di situ dia Bapak Ibu, membaptis tetapi mengabaikan tanggung jawab mengajar. Apalagi mengajar anak-anak. Sama dengan melaksanakan kampanye pemilu, bohong-bohongan. Bikin janji tetapi nanti lupa melaksanakannya. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, Yesus tidak meminta murid-murid hanya sekedar untuk menjadikan manusia milik Tuhan. Yesus juga menegaskan agar murid-murid mengajar dan membimbing manusia itu menjadi cerdas. Menjadi pengikut Yesus artinya ambil bagian dalam upaya mencerdaskan manusia dan menuntun mereka kepada pemahaman yang benar akan pekerjaan Allah di dalam masyarakat.
Gereja hadir untuk mengusir jauh-jauh kebodohan dan menghadirkan kecerdasan. Baik itu kecerdasan akademik, kecerdasan sosial, kecerdasan etis, kecerdasan teologis, maupun kecerdasan spiritual. Target akhir dari semua itu adalah supaya manusia mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatannya. Dan salah satu caranya adalah melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Yang formal ialah gereja mendirikan sekolah-sekolah dan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Yang non formal ialah melaksanakan katekesasi, sekolah minggu, dan berbagai kegiatan pastoral lainnya. Nah, sampai di sini mari kita melihat bagaimana keadaan sekolah-sekolah yang diasuh oleh gereja. Dalam hal ini, gereja terbesar di Nusa Tenggara Timur. Kemarin, hari Jumat kira-kira, beredar sebuah postingan di Facebook tentang sebuah sekolah dasar Gemit. Pemilik akun itu memberi judul Bulan Pendidikan Gemit dalam kurung SD Gemit Nunuk Niti. Tangisan dari SD Gemit Nunuk Niti versus kemegahan dari Gemit Center. Itu judul yang dia berikan. Nah, sebagai informasi tambahan, Nunuk Niti itu ada di Amanuban Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan, sekitar Oekam dan Menela Anin, arah ke Oenlasi. Si pemilik akun menulis begini, dalam seminggu sudah ada 90% dari jumlah siswa 85, orang tua siswa yang ambil surat pindah dari SD Gemit Nunuk Niti ke SD Negeri Oek Leon. Karena keadaan sekolah sekarang yang hanya tersisa 2 orang guru dan tidak ada kepala sekolah. Orang tua merasa khawatir sehingga berbondong-bondong memindahkan anak ke sekolah lain. Kemungkinan hari Senin nanti saat masuk sekolah sudah tidak ada lagi siswa di SD Gemit Nunuk Niti. Mengenai guru dan kepala Kepsek sudah pernah disampaikan ke Yapen Kris. Tetapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Terima kasih dari guru SD di Nunuk Niti. Ini hanya satu cerita. Cerita lain saya dapatkan sendiri minggu lalu waktu saya jalan-jalan ke 3 jemaat Gemit di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya menemukan satu SD Gemit yang letaknya di samping gedung kebaktian jemaat Gemit. Semua gurunya adalah honorer tamatan SMA, bukan sarjana. Mereka itu relawan karena mereka akamsi, anak kampung sini. Hanya kepala sekolahnya saja yang guru PNS. Pendeta di jemaat itu bercerita kepada saya bahwa dia terpaksa mengirim anaknya sekolah di SD negeri yang jaraknya 3 km. Walaupun ada SD Gemit di samping gedung gereja. Dia sedih harus melakukan hal itu. Mengingat tidak ada jaminan mutu pendidikan kalau anaknya sekolah di SD Gemit itu. Karena semua guru hanya tamat SMA dan honorer. Dan kepala sekolah hanya satu-satunya PNS. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, Yesus meminta para murid dalam tugas pewartaan Injil bukan hanya untuk membaptis, tapi juga mengajar. Membangun sekolah sama penting dengan membangun gedung gereja. Kemuritan Kristen bersangkut paut juga dengan kemampuan mengenal ABC, kehidupan bersama, supaya mereka bisa hadir sebagai garam dan terang. Gereja yang menomorduakan pendidikan sama dengan gereja belum hidup dalam pertobatan. Gedung-gedung ibadah yang dibangun megah harus berbanding lurus dengan membangun fasilitas pendidikan dan pengajaran yang layak di sekolah-sekolah. Menelantarkan tugas mengajar sama dengan membiarkan kebodohan berkuasa. Dan itu sama dengan dosa. Di sini perlu sekali pejabat-pejabat gereja untuk memiliki hati yang disalibkan.
Sama seperti yang ditunjukkan rasul-rasul di jemaat perdana ketika mereka berkata, kami tidak merasa puas karena melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kisah 6 ayat 2 sampai dengan 3. Nah, ini artinya belanja-belanja pelayanan dari persembahan jemaat tidak boleh sekedar untuk kebutuhan pelayan di atas mimbar, tapi juga perlu bagi pelayan di depan papan tulis. Pos-pos pengeluaran yang tidak langsung berdampak bagi kebaikan bersama bisa dikurangi, seperti maraknya kecenderungan pemekaran klasis. Sekarang ini kan transportasi sudah lancar, malah ada smartphone. Jadi kalau mendekatkan pelayanan itu bukan lagi dengan memekarkan klasis di dekat wilayah itu. Karena pemekaran klasis itu hanya akan memperbesar biaya operasional pejabat. Kalau biaya itu tidak dipakai untuk pemekaran klasis, itu bisa dialihkan untuk subsidi pendidikan. Memberi honor yang pantas bagi guru-guru. Tidak perlu honornya besar, tapi mereka dapat perhatian. Juga antrean panjang calon vikaris bisa diatur untuk mensiasati minimnya ketersediaan guru sekolah-sekolah yang berkualitas. Tapi biarlah cukup dulu di sini. Nanti dibilang ikut campur urusan. Kita kembali ke renungan. Yesus menegaskan kepada murid-murid sebelum naik ke sorga bahwa pewartaan Injil tidak hanya bertujuan memperluas gereja. Pekabaran Injil juga bersangkut paut dengan pekerjaan mengajar dan membimbing orang kepada pemahaman yang benar akan ABC kehidupan bersama, termasuk ABC cinta kasih kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh Filipus ketika bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Filipus tidak mewajibkan sida-sida itu dibaptis. Sida-sida itu yang minta untuk dibaptis. Tetapi Filipus lebih peduli pada pengajaran. Dia menolong, mendampingi, dan memberi pemahaman kepada sida-sida itu untuk mengerti dan mengenal dengan baik siapa Yesus sesungguhnya dan apa arti pengenalan akan Yesus itu bagi pembentukan yang tadi saya bilang, pembentukan akademik, pembentukan sosial, pembentukan etis, pembentukan teologis, dan spiritualitas. Yang paling perlu dalam pewartaan Injil adalah manusia mengetahui dan memahami siapa Yesus. Itu yang Filipus lakukan di masa awal pewartaan Injil. Pewartaan Injil tidak melulu bertujuan membuat orang menjadi warga gereja. Yang terutama ialah membuat manusia mengenal dan mengakui keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat menjalani bulan pendidikan. Ingatlah bahwa gereja yang mengabaikan tugas pengajaran dan pendidikan sama dengan gereja yang belum bertobat.